di BIM, sekali kita sudah menggambar sebuah komponen, baik itu arsitektur maupun struktur yang kemarin kita sudah, meskipun belum terlalu komplit ya yang kita buat ini. Jadi kemarin kita sudah buat fondasi, sloof, kolom, balok sampai ke atap, kemudian komponen-komponen arsitekturnya juga kita sudah buat beberapa, meskipun ini cuma perwakilan, belum selesai dikerjakan. Nah, semua komponen-komponen baik arsitektur maupun struktur ini yang dulu kita sudah kerjakan, secara otomatis sebenarnya dia sudah menyimpan data atau informasi yang sudah kita isikan di properties komponen di sini. Jadi seperti yang kemarin saya jelaskan, bahwa setiap entitas properti yang ada di komponen yang ada di gambar ini itu punya properti yang properti data dan informasi yang bisa nanti kita recall kembali atau kita tampilkan kembali dalam sebuah tabel analisis maupun kerangka analisis ya. Jadi paling basic yang sering kita lakukan adalah membuat schedule quantity, atau kalau di mata kuliah estimasi mungkin kalian menyebutnya perhitungan volume pekerjaan ya. Jadi kalau kita menggambar di aplikasi CAD konvensional, tentunya akan butuh waktu lama bagi kita memproduksi gambar sekaligus memproduksi volume pekerjaannya. Karena itu kita harus buka dua layar, kemudian kita harus hitung lagi di aplikasi yang lain, atau dihitung manual ya, seperti yang diajarkan di kelas estimasi. Nah, di sini di aplikasi khususnya yang Revit ya, tapi sebenarnya hampir semua aplikasi BIM itu punya fitur itu. Jadi kita bisa masuk di toolbar analyze ini. Di sini sebenarnya ada beberapa fitur yang bisa kita analisis. Ada analisis tentang pembebanan struktur, yang dalam hal ini itu bisa dimodelkan, tapi itu belum diajarkan di kelas ini, nanti mungkin diajarkan di kelas BIM yang lebih advance. Jadi dan ini lebih banyak kaitannya dengan pekerjaan civil engineer atau structural engineer. Nah, untuk kita yang arsitektur, setidaknya kita bisa mengetahui luas area kerja dan volume pekerjaan yang kita gambar. Nah, di sini ada toolbar. Di sini ada schedule and quantity. Jadi di sini di schedule and quantity ini, disinilah kita nanti akan memilih. Kalau kita klik, nanti akan muncul toolbar ini, window baru ini ya, judulnya new schedule. Nah, di sini ada beberapa kategori schedule yang bisa kita analisis atau yang kita bisa munculkan perhitungan volume pekerjaannya atau schedule volume pekerjaannya ya. Nah, jadi mulai dari analytical BIM ini mungkin masih terlalu jauh, kita cari yang lebih relate dan lebih gampang untuk mahasiswa arsitektur. Itu misalnya kita mau kolom bisa, kemudian balok misalnya kalau mau kita buat ini struktural kolom, kemudian struktural framing, kemudian structural foundation, terus dinding juga kita bisa hitung berapa luas total dinding yang kita buat. Jadi kalau misalnya di mata kuliah RAB estimasi, kalau kita hitung dinding manual, kemudian setelah itu dihitung lagi luas openingnya, begitu kan, dihitung luas pintu, kemudian jendelanya, setelah itu dikurangi seperti itu. Begitu tidak yang diajarkan kalau di estimasi, supaya kita dapat luas bersihnya dinding ya. Karena kan dinding tidak semua mulai dari 0,0 sampai misalnya 4 meter. Kemungkinan ada yang bolong-bolong seperti ini, atau ada yang tidak full seperti ini.
Nah, kalau di fitur schedule Revit ini, dia langsung otomatis hanya menghitung dindingnya saja. Jadi area yang sudah tercut atau terpotong dengan pintu dan jendela itu dia sudah tidak hitung lagi. Jadi kita tidak perlu repot-repot. Jadi saya contohkan saja dulu yang di framing saja ya, untuk perhitungan volume slope dan balok dulu yang mudah, supaya kita bisa tahu juga per elevasinya. Nah, di sini ada namanya sebenarnya bisa kita ganti, bisa juga pakai ini. Jadi misalnya kita pakai nama volume slope balok ya. Terus kita buat new baru oke. Nah, kemudian nanti akan muncul schedule properties. Nah, di sini schedule properties ini yang akan menentukan informasi apa yang ingin kita tampilkan. Jadi setiap item di slope dan balok itu kan banyak sekali tadi kemarin informasinya. Jadi ada namanya, kemudian ada tingginya, ada panjangnya, kemudian ada materialnya apa. Untuk menghitung volume pekerjaan tentunya kita cuma butuh nama item komponennya, kemudian sama ukuran-ukurannya atau volumenya misalnya ya, kalau kita mau cari kubikasinya. Jadi kita cari dulu nama family-nya. Jadi kalau di sini untuk isian apa yang pertama kita masukkan itu kita pilih di sini family and type. Sini. Terus kita pindahkan ke kanan. Jadi semua kelihatan tidak? Semua item yang ada di sini itu semua item yang bisa dipilih. Nah, dan kalau kita sudah pindahkan ke area kiri ini, maka itu menjadi isian atau informasi yang kita sudah tentukan untuk muncul nanti di tabel volume yang kita mau buat. Jadi tentunya kan harus ada namanya dulu supaya kita tahu apa jenis pekerjaannya ini. Kemudian kita cari lagi mungkin panjangnya perlu ya, supaya kita tahu panjang dari masing-masing balok itu berapa. Setelah itu mungkin volumenya. Jadi volume dari balok itu berapa meter kubik sebenarnya, karena kalau kita menghitung biaya pekerjaan balok kan harus meter kubik kan, karena dikalikan dengan harga satuan pekerjaan beton itu meter kubik. Jadi kita masukkan volume. Lalu apa lagi nih? Ya mungkin itu dulu ya, supaya kita lihat nanti jadinya seperti apa. Sementara saya okekan dulu supaya saya lihat isinya. Nah ini. Jadi tadi ada tiga file atau informasi yang kita pilih. Yang pertama family and type, kemudian panjang baloknya, kemudian volumenya. Nah, ini sudah teridentifikasi semua, mulai dari slope sampai balok, mulai dari B1 sampai S1. Karena yang saya punya ini cuma ada satu jenis balok, hanya ada S1 dan ada B1. Jadi dia mengidentifikasinya, misalnya ukurannya semua sama, tapi panjangnya berbeda-beda. Ini ada yang panjangnya 600, ada yang panjangnya 400. Nah, untuk tabel yang seperti ini sebenarnya kita juga bisa menambahkan informasi yang lain ya. Misalnya kita mau tahu balok ini itu dia ada di elevasi lantai berapa, karena kan kalau misalnya bangunannya sudah beberapa lantai, mungkin
dengan tipe balok yang sama itu ada di beberapa elevasi lantai. Jadi misalnya di lantai 3 ada B1, terus di lantai 2 juga ada B1. Nah, itu kita juga bisa menambahkan informasi dengan cara misalnya kita pilih dulu ini, lalu kita lihat di sini ya. Di informasi balok ini yang menyebutkan tentang posisi elevasi dari balok ini itu ada di reference level ini. Jadi informasi yang kita butuhkan adalah reference levelnya di mana. Sehingga kita kembali lagi ke tadi tabel yang sudah kita buat. Kita tadinya hanya memilih 3 ini, hanya 3 saja kita pilih informasinya. Hanya ada nama, kemudian panjang dan volume. Kita mau tambahkan balok ini posisinya di mana, di elevasi lantai berapa. Jadi kita ke sini ke tab propertiesnya, lalu kita edit filenya lagi atau data yang ingin kita munculkan. Di sini file edit. Nah, akan muncul tadi yang sudah kita masukkan 3 ini. Nah, tadi kan kita butuh informasi tentang reference level. Jadi ini ada reference level, terus kita pindahkan lagi ke sisi yang satunya. Kalau di tempat kalian sebelah kiri. Setelah itu kita okekan. Nah, maka dia akan muncul lagi satu baris kolom yang menuliskan tentang balok ini ada di posisi di mana reference levelnya. Jadi kalau di sini yang B1 ini posisinya ada di lantai 2, kemudian yang slope ini ada di lantai 1. Nah, ini sudah benar ya. Ini ada di, kalau dilihat di tampaknya, nah ini balok B1 ini ada di lantai 2 dan slope-nya ini ada di lantai 1. Di lantai 3 ini tidak ada terdeteksi balok karena memang di gambar saya ini di lantai 3 ini belum ada saya isikan. Ya, coba saya tambahkan ya supaya kita bisa lihat apakah itu berpengaruh langsung di volume yang kita buat tadi. Jadi misal saya pilih balok ini yang di sini. Nah, ini aja ya, enggak semua. Terus saya copy, terus paste ke selected level. Saya copy ke lantai 3 misalnya. Oh ya, tapi ini akan aneh karena di lantai 3 ini ternyata sudah ada atap. Tapi kita mau lihat pengaruhnya ke volume ya. Kita lihat lagi volumenya. Nah, ini dia akan ada tambahan lagi satu level di lantai 3 ada beberapa balok yang tertambah. Jadi dia sistemnya itu live. Jadi kalau kalian edit di modelingnya, maka di tabel volume pekerjaannya juga akan berubah secara otomatis karena dia akan menghitung semuanya. Kalau kalian mau melihat misalnya kalau mau melihat posisi balok ini, misalnya kalian bingung nih, ini balok yang di lantai 3 ini misalnya yang panjang 400 ini posisinya di mana sih di gambar. Nah, kalian tinggal klik di sini highlight in model, lalu lihat. Nanti dia akan menandai gambar. Nah, ini. Jadi dia akan menandai gambar sesuai dengan nama balok yang mau diketahui posisinya di mana di gambar itu. Kemudian nilai volume yang di RAB yang kita masukkan itu kan tidak mungkin sepanjang ini. Yang kita butuhkan rekapitulasinya saja kan sebenarnya. Berapa totalnya dari semua pekerjaan ini. Karena ini kan masih terperinci satu-satu. Jadi ini 0,3, ini 0,3. Nah, untuk
mengkalkulasikan dan menghitung berapa sebenarnya pekerjaan di lantai 2, kemudian berapa pekerjaan di lantai 1, berapa pekerjaan di lantai 3, kita bisa edit di sini di file juga ini sebenarnya. Lalu di sini ada sorting and grouping di sini. Artinya dia nanti akan terkelompok berdasarkan item yang kita pilih. Jadi misalnya kita mau kelompokkan dia berdasarkan lantainya, jadi kita pilih berdasarkan reference levelnya. Lalu kita pilih untuk menuliskan totalnya di bawah, di footernya, di sisi bawahnya nanti si tabel ini akan muncul. Di sini total only. Lalu bisa kita juga tulis grand totalnya supaya nanti kita tahu total keseluruhan mulai dari lantai 1, lantai 2 sampai lantai 3 itu berapa meter kubik pekerjaan balok ini misalnya. Setelah itu kita bisa juga tambahkan lagi settingannya di formatting di sini. Lalu kita pilih volume, karena volume yang ingin kita kalkulasikan. Karena di sini belum ada kalkulasi yang kita buat. Jadi kita pilih untuk yang data yang mau kita jumlahkan, yang mau kita tambahkan berapa totalannya itu adalah volume. Kita pilih di sini calculate total. Kalau panjang misalnya juga mau dihitung, ya kita juga bisa calculate total. Jadi nanti dengan begini tabel yang kita buat ini nanti akan tergrouping, terkelompokkan berdasarkan referensinya atau lantainya di lantai berapa. Kemudian di footernya nanti akan muncul totalnya berapa, dan di paling bawahnya nanti akan muncul total secara keseluruhan atau grand totalnya. Dan kita sudah memilih informasi panjang dan informasi volume yang akan nanti dijumlahkan, dikalkulasi di sini. Lalu kita okekan. Nah, ini akan muncul satu tab tambahan ini yang warna abu-abu ini. Ini adalah rekapitulasi atau jumlah total dari pekerjaan volume pekerjaan balok ini per lantainya ini. Jadi misalnya lantai 1 itu ada 9,32. Nah, jadi kalau misalnya lantai 2 nanti diminta lagi berapa pekerjaan baloknya, ya masukkan lagi ini yang totalannya ini, yang abu-abu ini. Kemudian lantai 3 juga ada. Tapi kalau misalnya tipe RAB yang dibuat adalah disatukan di semua pekerjaan, tidak dipisahkan per lantai, maka pakai yang total grand total yang ada di bawah ini. Jadi dia totalannya ini 37,78 ini adalah jumlah dari semua pekerjaan mulai dari lantai 1 sampai lantai 3 kalau di gambar saya ini. Nah, ini sebenarnya ya, jadi yang banyak membantu kita kalau kita nanti mengerjakan gambar di Revit sekaligus dalam waktu yang sama membuat tabel volume pekerjaannya. Ini akan tersimpan, kemudian kalau misalnya di waktu yang akan datang ternyata gambar ini direvisi dan ada perubahan posisi-posisi semua elemen ini, maka semua perhitungan quantity, schedule, volume itu akan mengikuti revisi. Jadi misal contohnya saya hapus ini beberapa balok ini, misalnya ini ternyata tidak diperlukan ya di lantai 3 misalnya. Maka volume di sini yang tadinya berapa itu? 37,7 itu ini sekarang sudah berkurang lagi 37,09. Jadi kita tidak perlu lagi hitung berapa tadi pengurangannya itu, karena dia kalau dia modelnya sudah hilang di sini, maka secara otomatis itu volumenya juga akan hilang di pekerjaan ini, itu dia berkurang lagi. Begitupun kalau kita tambahkan, tanpa kita memasukkan di tabel ini, dia sudah masuk secara otomatis. Nah, itu salah satu kelebihan analisis dari ekosistem BIM ini. Ketika kita mengerjakan satu pekerjaan modeling, itu semua pekerjaan itu sudah
kita kerjakan dalam waktu yang bersamaan. Terus bagaimana kalau ini kan kita hanya punya punya volumenya saja, sementara di RAB sebenarnya harusnya kita punya harganya kan, sementara di sini tidak ada harganya. Nah, sebenarnya di model yang ini, yang model kita buat yang awal sebenarnya itu sudah ada item informasi di sini. Di edit tab-nya mungkin ya. Di sini ada cost sebenarnya. Di sini ada harga yang bisa kita masukkan untuk pekerjaan BIM ini misalnya. Cuma bedanya di Revit ini harga setiap komponen pekerjaan itu dihitung berdasarkan unit price, tidak berdasarkan analisa volume pekerjaan seperti di RAB yang kita punya koefisien analisa harga satuan ya. Jadi kayak pekerjaannya berapa, kemudian upahnya berapa, kemudian bahan berapa. Kalau di RAB kan seperti itu, dia terpisah-pisah. Nah, kalau di Revit yang bisa kita masukkan adalah satu harga satuan saja, yang dalam artian nilai yang ada di sini. Kalau di RAB kan ini dihasilkan dari analisa ya, analisa harga satuan, biasanya dari SMI atau BOB. Itu kan ada komponennya, ada manusia, kemudian alat, kemudian ada bahan. Lalu nanti akan kita tahu berapa harganya sebenarnya pekerjaan seluruh. Nah, kalau untuk Revit ini, kalau kita mau mengincludekan cost di dalamnya atau sekaligus menghitung harganya, maka harga yang ini langsung kita masukkan yang ada di analisa. Jadi misalnya di analisa harganya ternyata pekerjaan komponennya 3 juta ribu misalnya, yang kita dapat dari analisa. Karena kita tidak bisa menganalisa di sini, ya kita masukkan saja di harganya ini. Jadi untuk harga pekerjaan balok B1 30/20 itu, tadi ini slope ya. Ini saya pilih slope saja ya supaya sesuai harganya. Jadi ini slope. Nah, ini slope-nya kita pilih satu saja slope-nya, kita tidak perlu pilih semua. Lalu kita edit tab-nya dan masukkan harga yang kita peroleh dari analisa harga satuan itu. Jadi kita tulis saja misalnya 3.610 761.000 misalnya ya. Jadi semua item properti slope itu dihargakan nanti 3.761. Lalu kita okekan. Kemudian nanti kita kembali lagi ke volume pekerjaan. Nah, jadi ini bukan volume lagi nanti namanya karena sudah ada harga di dalamnya. Kita edit lagi ini supaya kita tambahkan satu kolom lagi di sini untuk kolom harganya. Kita edit. Lalu masukkan ini cost, pindahkan, sudah tadi ya, ini cost, lalu didekatkan dengan volume supaya dia bisa langsung kita kalikan nanti ya. Ini kita naikkan 1 kali, kalau kita naikkan berarti dia pindah ke sebelah kiri, oke kan? Nah, ini sudah ada harganya tadi, jadi sudah ada volumenya, sudah ada harganya untuk slope. Kalau balok tadi belum ada karena kita belum masukkan. Jadi ya anggap saya masukkan juga, misalnya balok B1 ini saya pilih salah satunya, lalu saya kasih harga lagi di cost-nya, misalnya saya kasih harga 4.690 ya, 93 misalnya ya,
Oke. Nah, kita lihat lagi. Nah, dia sudah masuk juga ini harganya. Jadi kita sekarang sudah punya analisa untuk volume dan harga satuannya. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat total harganya? Karena ini kalau total harga kan yang ini harus dikalikan dengan volumenya. Ya. Sementara di file ini tidak ada informasi atau data tentang harga total. Jadi kita harus bikin satu parameter baru. Jadi kalau yang ada sekarang ini adalah parameter atau informasi yang sudah tersedia di BIM, di aplikasi. Sementara kita mau bikin satu parameter yang mengalikan antara volume dan cost ini. Nah, jadi kita di sini ada pilihan sebenarnya. Di sini ada add calculated parameter. Nah, ini. Jadi kita bikin parameter baru yang mengkalkulasi parameter yang sudah ada di BIM. Jadi misalnya ini bisa ditulis sesuai kemauan saja, total cost misalnya. Lalu kita pilih yang common saja, lalu kita pilih harga atau currency, mata uang ya, currency. Lalu kita masukkan formulanya. Formulanya itu kita pilih dulu file atau parameter yang mau kita kalikan. Kita pilih volume, terus dikali sama seperti di di Excel. Lalu masukkan lagi cost. Lalu coba kita tekan dulu ya. Nah, ini ada peringatannya inconsistent unit. Artinya unitnya tidak sama. Unitnya volume itu kan meter persegi, kemudian unitnya cost itu rupiah ya, atau ya mungkin di sini tidak ada logo rupiahnya. Jadi dia tidak sama. Kita bagi satu saja supaya setara. Jadi ini rumusnya. Jadi volume dikali harga dibagi 1. Coba ya kita okekan. Nah, ini sudah muncul, lalu kita okekan lagi. Nah, ini sudah muncul. Jadi total cost untuk pengalian antara 0,1 dikali 3 juta itu jadinya berapa nih? 643. Ini saya ditulis, saya pindahkan ke kiri supaya lebih. Jadi ini dipindahkan ke atas. Oke. Nah, ini sudah ini. Lalu kita edit juga tampilannya supaya lebih mudah kita lihat. Edit unit, lalu use digital grouping. Nah, ini 643. Kalau harga dasarnya itu adalah Rp3.761 dikalikan 0,17 itu jadinya 643. Nah, ini masih dihitung per satuan ya. Kalau kita mau tahu berapa total harganya per lantai 1, ya kita tinggal jumlahkan lagi nih semua dari atas. Nah, ini kan kelihatannya beda-beda. Jadi ada kalau volumenya 0,01 maka harganya cuma 417.000. Kalau volumenya 0,17 berarti harganya 643.000. Nah, kita mau di sini ada kalkulasi juga. Kita kembali lagi ke sini, edit, lalu ke formatting, lalu kita pilih total cost. Kita kalkulasikan juga totalnya. Nah, ini sudah muncul. Jadi untuk lantai 1 total volumenya itu 932, harganya 376.1, kemudian total harganya 35,350449. Jadi dengan begini kita
langsung menyelesaikan satu pekerjaan di Revit dengan membuat satu model saja.